Tes bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membuat video tentang install ulang Windows 10 dari awal ya teman-teman. Untuk dari awal itu yang perlu kita siapkan pertama adalah alat-alatnya, maksudnya software-softwarenya. Untuk membuat bootable flash disknya itu kita menggunakan ini. Kita menggunakan software WinSetup from USB. Nah, coba bisa ini di-download bisa di mana aja sih, ini free menurut kita. Softwarenya free. Nah, untuk yang kedua yang dibutuhkan adalah sudah pasti Windows 10-nya ya, master Windows 10-nya. Di sini kita menggunakan Windows 10 versi 19.09 yang 64 bit. Ini bisa di-download langsung di websitenya Microsoft. Kita sangat menganjurkan kalau mendownload langsung di langsung di websitenya Microsoft ya teman-teman ya. Jangan di website yang lain, karena bisa jadi kalau di website yang lain itu masternya sudah dimodifikasi atau mungkin disisipi virus atau malware, kita nggak tahu. Jadi downloadnya langsung di websitenya Microsoft. Nah, kita di sini downloadnya paling enak pakai Android teman-teman, karena kalau downloadnya pakai versi laptop Windows itu nanti agak susah download masternya ini. Jadi harus download malah install otomatis dia kalau downloadnya dari software Windows, dari laptop Windows. Kita downloadnya pakai Android, pakai HP. Nah, nanti muncul kayak gini. Nanti ada pilihannya mau milih 64 bit apa 32 bit, mau di download semua ya terserah teman-teman. Jadi yang paling utama master yang untuk WinSetup tadi untuk buat bootable di flash disk, sama ini master Windowsnya. Nah, di sini kan paketannya ada dua ya WinSetup-nya itu. Ada yang X64 sama yang bukan. Nah, yang bukan itu kalau teman-teman bikin laptopnya di 32 bit, laptopnya teman-teman yang buat bikin masternya nih itu 32 bit. Tapi kalau laptopnya teman-teman pakai 64 bit kayak ini, nah laptopnya teman-teman 64 bit ya berarti pakai masternya yang 64 bit. Nah, ini kita buka. Oh, di sini ada yang error ini, sebentar ya, kita perbaiki dulu. Oke, sudah kita perbaiki. Tadi masternya itu error ya teman-teman ya, karena kita makainya dari folder, kita lupa. Kalau dari folder itu dia sering gampang kemasukan virus atau malware atau dan lain-lainnya lah, trojan dan lain-lain. Ini kita ekstrak ulang dari RAR atau WinRAR atau dari ISO lah itu. Jadi yang paling aman memang kalau kita punya file itu formatnya pakai WinRAR atau ISO. Nah, ini di double klik udah normal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti bagian atas ini akan deteksi flash disk ya. Nah, itu flash disknya. Kalau sudah terdeteksi flash disk, nanti teman-teman bisa format dulu. Nah, ini pilih format dulu. Pilih format. Di sini ada FAT32, ada NTFS. Kalau NTFS itu teman-teman bikinnya untuk Windows yang berbasis MBR. Kalau FAT32 itu basisnya GPT. Itu terserah teman-teman kebutuhannya mau bikin pakai yang mana. Kalau kita nanti ini bikinnya FAT32, itu nanti membedakan antara Windows yang UEFI dan non UEFI. Kalau UEFI teman-teman bikinnya harus pakai FAT32. Nah, setelah itu ini diformat dulu. Ini dipencet go. Ya, dipencet go. Ini nggak langsung kita go karena ini Windowsnya udah jadi ya teman-teman ya. Punya kita ini sebenarnya udah jadi, cuma buat tutorial aja biar ada contohnya. Kalau sudah dipencet go kan dia sudah terformat tuh. Teman-teman bisa milih ini mau bikin master Windows berapa, karena kalau di software WinSetup ini kita bisa bikin banyak master. Misalnya satu flash disk itu bisa ada Windows XP 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Jadi nanti ketika masukin flash disk
kita mau install Windows berapa, kita tinggal milih. Mau Windows 10 ya tinggal pilih Windows 10, asalkan jumlah flash disknya ukuran flash disknya cukup ya. Karena di sini kita pengen bikin Windows 10, kita pilih yang ini. Kita checklist yang ini. Terus kita cari filenya di mana. Nah, di sini kita punya koleksi master Windows 10-nya mulai dari lama ini, dari 18, 19, 20, sebelum 18 juga ada, dan yang paling baru ini tinggal kita oke. Nah, ini kalau milih FAT32 ya muncul kayak gini. Kalau milih NTFS nggak muncul kayak gini karena ukurannya terlalu besar buat FAT32. Oke. Ya seperti tadi teman-teman, tinggal go sampai prosesnya selesai, muncul nanti tulisannya job done. Berarti udah selesai, flash disknya sudah bisa dipakai. Nah, ini tinggal ngikutin yes aja gitu ya. Nanti kalau udah selesai akan muncul tulisan job done, berarti flash disknya sudah bisa dipakai buat install. Nah, setelah flash disknya yang buat install sudah selesai, kita mulai untuk install laptopnya ya. Setiap laptop itu untuk masuk menu booting atau BIOSnya itu beda-beda teman-teman. Nanti teman-teman bisa googling sendiri untuk merek Asus pakainya apa, Acer apa. Di sini kebetulan yang kita pakai mereknya Dell karena ini ada transaksi dari konsumen ya untuk install mereknya Dell. Nah, ini kita masuk boot setup atau BIOS dulu. Bisa lewat dua-duanya sih, mau langsung boot setup bisa atau lewat BIOS diatur untuk booting flash disknya juga bisa. Itu caranya ada dua itu. Coba ini kita lihat ini pakai apa ya ini. Ini F12 kayaknya tadi. Bentar. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi menu bootingnya terlalu cepat ya tadi untuk melihat masuk BIOSnya pakai tombol mana, terus masuk bootingnya masuk pakai tombol mana, tadi terlalu cepat, jadi kita ulang lagi. Itu tadi kalau untuk Dell ini pakai F12. Setiap laptop beda-beda, teman-teman bisa googling sendiri nanti untuk merek-merek laptop tertentu. Nah, terus ini nanti akan muncul menu seperti ini. Ada legacy boot, itu untuk partisi yang jenisnya MBR. Terus untuk UEFI boot itu untuk partisi yang jenisnya GPT. Setiap laptop menunya beda-beda, tapi pada dasarnya sama teman-teman ya. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat ketika laptop ini muncul menu ada legacy boot atau UEFI boot, atau nanti di BIOSnya ada tulisan UEFI, itu pertanda bahwa laptopnya teman-teman itu sebenarnya rekomendasi pabrikannya adalah pakai UEFI. Walaupun pakai yang bukan UEFI pun bisa, tapi sebenarnya lebih bagus kalau pakai UEFI. Nah, ini kita pilih UEFI ya. Nah, ini flash disknya udah kebaca, itu ADATA. Nah, seperti yang tadi sudah kita bilang teman-teman, kalau pakai software Win Setup itu kita bisa pakai banyak Windows ya. Kebetulan di sini yang kita pakai untuk install ada Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, tinggal kita pilih nanti mau install Windows berapa. Tergantung kita buatnya juga. Yang dibuat mau Windows 10 aja atau Windows 8 aja atau Windows 7 aja atau banyak pilihan kayak gini. Nah, ini karena sebentar. Karena terlalu lama otomatis yang dipilih Windows 7, harusnya tadi diarahkan ke Windows 10. Sebentar ya. Nah, ini udah kita ulangi, milih Windows 10 tadi kelamaan nggak dipilih, dia otomatis milih Windows yang paling atas. Tadi Windows yang paling atas kan Windows 7. Nah, biarkan tunggu sampai loading filenya dulu. Nah, ini teman-teman, biasanya kalau Windowsnya UEFI itu loading awalnya itu mesti merek laptopnya, terus dia baru muter-muter. Tapi kalau yang bukan UEFI dia akan logonya kotak Windows itu warna biru terus muter-muter. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada juga yang logonya kotak terus bawahnya muter-muter, itu juga UEFI juga dia. Tapi kalau yang ada kemungkinan UEFI lah, karena kalau UEFI nya yang udah nggak bagus itu dia nggak bisa nampilin mereknya. Tapi kalau yang bukan UEFI udah dipastikan kotak,
Tapi kalau yang UEFI itu masih antara dua kemungkinan, bisa merek bisa kotak. 90% pasti keluar mereknya. Terus bawahnya loading muter-muter itu 90% UEFI. Tapi kalau yang bukan UEFI itu udah dipastikan loadingnya kotak. Ya tadi walau ada juga ya yang UEFI tapi loadingnya nggak merek, tapi itu jumlahnya cuma sedikit. Biasanya itu laptopnya udah ada trouble-nya itu, biasanya itu maksudnya udah terlalu lama nggak dipakein UEFI. Begitu dipakein UEFI mereknya nggak bisa muncul, ataupun memang seri laptop itu masih masa transisi antara yang bukan UEFI ke UEFI. Nah kita lanjut, muncul kayak gini tinggal di next aja ya. Setelah itu muncul install now, kita pilih install now. Ya terus akan muncul seperti ini, suruh masukin serial number karena ini kita make yang versi apa ya, trial. Jadi ada dua pilihan teman-teman mau beli langsung secara resmi ke Microsoft serial numbernya, atau teman-teman pakai versi yang trial. Kalau cara ilegalnya itu banyak yang sering di crack ya teman-teman ya. Ya kita nggak rekomendasi lah itu, kita buat contohnya yang trial aja. Setelah trial itu biasanya banyak yang di crack kalau yang ilegal itu, tapi ya kita nggak merekomendasikan pakai yang ilegal. Kalau bisa ya pakai yang resmi, tapi kalau enggak ya itu terserah teman-teman. Ini kita pilih I don't have product key karena memang kita belum beli. Nah di sini muncul pilihan, teman-teman mau pilih yang varian yang home atau yang single language atau yang pro. Nah kita kasih contoh yang pro aja. Nah kalau Windows yang bawaannya itu dulunya udah ditanam serial yang resmi, Windows sudah didaftarkan resmi, biasanya nggak muncul kayak gini teman-teman, nggak muncul menu ini, tapi dia langsung next dia, karena dia udah ditanam misalnya home single language, dia nggak perlu milih, dia tahapan ini jadinya nggak ada, dia langsung next dia itu. Yang muncul ini kita pilih ini ya, next. Ini ada dua pilihan teman-teman, kalau teman-teman mau ngupgrade pilih yang atas, tapi kalau mau yang clean install bersih itu pilih yang bawah. Kita pilihnya yang bawah ini karena pengen install bersih. Nah di sini teman-teman kalau melihat ada tulisannya partisi C, kebetulan yang atas untuk contoh yang di sini. Di sini ada tulisan Windows can install. Nah ini ada tulisannya Windows tidak dapat install di partisi ini. Ini karena Windows sebelumnya ini formatnya MBR, sedangkan tadi kita loadingnya masuknya yang UEFI ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman installnya yang MBR ya teman-teman tinggal delete ini aja, C-nya aja, ataupun MBR ke MBR itu tinggal delete C-nya aja, UEFI ke UEFI itu tinggal delete C-nya aja. Tapi kebetulan di sini customernya itu minta dihapus semua dan diganti ke UEFI. Nah kalau mau dari MBR ke UEFI ini partisinya harus dihapus semua. Kalau misalnya teman-teman nggak mau datanya hilang ya sebelumnya di backup dulu ya. Nah jadi ini konsumennya mintanya dihapus semua karena mau diganti ke UEFI biar sesuai recommended pabrikannya. Jadi ini partisinya kita hapus semua, dan datanya dia juga nggak minta di backup karena kebetulan katanya datanya nggak penting. Nah, jadi kita delete semua biar teman-teman ngelihat prosesnya. Kalau seumpama dari nol atau partisinya masih kosong, kita bikin partisi lagi, atau laptop yang masih baru, harddisk yang masih baru, partisinya kosong seperti ini nanti. Nah kalau harddisknya masih kosong, partisinya masih kosong, itu nanti tampilannya seperti ini. Nah kita akan komat sebentar ya. Nah ini contoh kalau laptop baru ataupun harddisknya masih baru, masih kosong, partisinya masih belum dibuat. Nah ini kita bentuk ya, kita buat C nya dulu. Itu 1 GB sama dengan 1024 MB, terserah teman-teman mau bikin berapa partisi, misalnya
50 GB ya tinggal 50 dikali 1024. Ya oke teman-teman ya, jadi patokannya itu 1 GB itu 1024 mega. Jadi kalau misalnya mau bikin 100 GB ya tinggal 100 dikalikan 1024. Nah, cuma di sini nanti kalau pengen teman-teman bikin angka yang bulat, sebenarnya angkanya bulat 100 GB pun nggak jadi patokan ya, nggak penting banget maksudnya. Misalnya nanti teman-teman jadinya 99, berapa, nggak genap 100 itu ya nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu penting. Yang penting space-nya itu cukup untuk Windows-nya. Cuma tadi kita mau ngasih tahu kalau mau bikin angka yang bulat misalnya 100 ya 100 pas, atau 120 ya 120 pas. Itu caranya yaitu tadi tinggal dikalikan 1024 sama ditambah angka untuk file sistem yang kecil-kecil di atasnya partisi C. Nah, kebetulan tadi sudah kita hitung untuk Windows 10 yang versi baru ini yang 1909 itu angkanya itu sekitar 600 berapa tadi ya. Jadi caranya ya tinggal di sini kebetulan akan kita buat 120 GB karena ini laptopnya ini ada Nvidia-nya ya, Core i5 juga, dan orangnya juga sering pakai program yang banyak, jadi kita buatin 120 GB. Berarti tinggal 120 GB dikali 1024 terus nanti ditambah yang 600 itu tadi. Nah, angkanya ini tadi udah kita buat 123525. Ini kita pilih new, kita masukkan angka yang tadi 123 5 2. Terus kita apply, kita oke. Nah, udah jadi teman-teman. Nah kan tadi jadinya 120 GB pas ya. Tapi kalau teman-teman nggak ditambahin ini sama ini tadi, itu nanti angkanya jadinya 119, walaupun ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau pengen yang bagus, karena kita paham dasar-dasarnya tentang partisi ya kita buat ya yang ngepas gitu. 120 ya jadinya 120. Kalau nggak ditambahin ini tadi, jadinya mungkin 119, sekian gitu loh. Walaupun udah dikalikan 1024. Nah, ini kita tinggal bikin partisi buat datanya ini bebas mau jadi berapa. Ini kita buat 150 ya, berarti 150 kali 1024 ya, hasilnya ini 150 dikali 1024 153 600 ya, ini ya 153 600. Apply. Nah kan jadinya bulat juga 150 GB. Nah, sisanya ini tinggal kita next aja, sisa ini partisinya. Ya, kalau udah kita install di partisi yang C ya. C-nya ini tadi yang 120 GB. Teman-teman mau format dulu silahkan. Kalau ini tadi udah di format, kita skip prosesnya. Kalau mau di next pun juga bisa juga. Karena sebenarnya kalau mau di next itu dia juga udah otomatis format dulu dia. Cuma bedanya karena terkadang kita milih di format dulu karena untuk melihat juga apakah harddisk itu bermasalah atau enggak. Karena ketika di proses formatnya agak lama, lebih dari 30 detik misalnya, nah itu biasanya ada masalah di harddisk. Makanya kita seringnya kita format dulu. Sebenarnya langsung di next nggak apa-apa teman-teman, karena dia otomatis format. Itu nggak apa-apa, nanti langsung muncul tampilan seperti ini proses instalasi. Nah, tinggal ditunggu. Untuk cepat enggaknya ya tergantung spek laptop masing-masing. Nah, setelah proses tadi selesai dia akan restart. Ya, ini penampakannya setelah setelah restart. Ya, prosesnya memang juga agak lama yang ini, jadi harap ditunggu.
Setelah proses yang tadi selesai, dia akan restart lagi ya teman-teman ya, jadi kayak gini lagi ya. Terus sudah muncul tampilan biru seperti ini. Ini akan muncul, ini milih ya, pilihannya negara mana. Kita biasanya ya pakai US aja. Muncul keyboard layout, kita juga milih US juga. Untuk tambahannya ini kita pilih skip ya. Untuk koneksi internetnya kita pilih I don't have. Muncul ini kita pilih yang continue with limited setup ya. Di sini muncul username-nya atau PC-nya, nama PC-nya, terserah teman-teman mau ditulis apa. Muncul password juga, dikosongin bisa, diisi juga nggak apa-apa. Untuk activity history-nya bisa di yes, bisa di no. Kalau kita sih biasanya no. Jika asisten biasanya kita milih ya. Nah, untuk yang ini, untuk settingan device-nya bebas, teman-teman mau setting gimana. Kalau kita sih kita no semua biar nggak terlalu berat ataupun banyak koneksi nanti. Ya, ini sudah selesai teman-teman, instalasi Windows 10-nya ini sudah selesai. Untuk tugas selanjutnya ini teman-teman bisa melengkapi aplikasi-aplikasinya, dan jangan lupa yang paling utama sebelum aplikasi kalau menurut kita adalah teman-teman install drivernya dulu, kayak driver VGA atau yang lain-lain kalau belum. Nah, ini kayak Intel, GeForce dan lain-lain. Nah, caranya nanti teman-teman bisa milih di websitenya langsung download, atau kalau ada kaset CD-nya ya pakai kaset CD-nya. Itu teman-teman bisa masuk ke websitenya, yaitu nanti bisa milih kayak website Asus, Dell, Acer dan lain-lain. Nanti di sana ada menu pilihannya, laptopnya seri berapa, terus yang mau di-download VGA atau apa, itu nanti tinggal di-downloadin satu-satu. Atau pakai cara kedua, untuk pemula biasanya pakai ini, kita sarankan pakai driver identifier. Ini softwarenya bisa download sendiri nanti teman-teman, softwarenya ini driver identifier. Atau banyak juga sih yang pakai driver pack, tapi kita nggak menyarankan ya, walaupun ini banyak yang pakai driver pack. Jadi kita lebih menyarankan pakai cara yang pertama tadi, masuk ke websitenya. Misalnya ini seri Asus X441 atau Acer seri E5421. Nah, tinggal masuk websitenya, nanti ada menu driver downloadnya, nanti tinggal di download satu-satu. Atau pakai cara yang kedua, nanti driver identifier ini nanti otomatis nyari dia, tapi belum tentu dari pabrikan langsungnya, belum tentu dari pabrikan Acer atau Asusnya, biasanya dia langsung lari ke Intel atau mana. Campur kalau pakai driver identifier ini. Pakai driver pack juga bisa, tapi kita nggak merekomendasikan. Ya, demikian proses install ulang Windows 10. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar.